Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amir Maulidi Yusuf dari Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan kode induk mahasiswa 05617893 UPBJJ Bandung. Izin menjawab tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja ke soalnya. Kita lihat ini tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Soal tugasnya nomor 1, input menu restoran. Pemrograman harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki makanan, memiliki nama, harga, kategori makanan dan minuman. Nomor 2, pemesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Catatannya, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nomor 3, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan tambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Yang B. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kalau ada lebih 50.000, kita dapat gratis minuman satu. Mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Nomor 5, menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelola menu untuk pemilik restoran, yaitu admin bisa jadi ini. Dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, menghapus menu restoran. Aplikasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data, dan akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput nomor menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus. Pemirsa dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan jika memilih ya. Terdapat perubahan pada daftar menu, jika tidak maka tidak akan ada perubahan. Catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Pixelpedia. Dikarenakan saya sudah membuat codingannya, langsung saja kita buka aplikasinya. Karena akan membutuhkan waktu yang lama, jadi kita mempersingkatnya aja, langsung buat codingannya. Langsung aja buka. Nah, ini saya sudah membuatnya dengan file namanya restoran app.java dengan berapa codingannya, sampai 323 codingan. Ya, langsung saja kita jelaskan. Pertama-tama kita menggunakan input Java util array list yang bisa jadi untuk menyimpan data dalam list yang fleksibel atau dinamis, dan juga ada komparator untuk membandingkan data, misalkan mencari harga yang termurah, dan juga Java util list yang untuk mengatur struktur list yang membuat kode lebih fleksibel juga.
bisa digunakan untuk membuat kode lebih fleksibel, bisa, karena bisa diganti ke ArrayList juga ini. Dan juga ada Java Anti Scanner untuk membaca atau input dari keyboard atau aplikasi Java-nya. Dan juga kita kelas menu item biasa menggunakan integer, string, double string, dan string juga untuk melihat ada makanan atau minuman. Dan juga menu item, integer ID, string name, double price, dan string kategori. Dan terus kita menggunakan kelas menu manager, dan privat menu ada pakai list nih, ArrayList, menu item, menu, dan juga integer juga. Nah, ini ada kategori menunya. Contoh awalnya ini, kita ada menu item nasi goreng dengan harga 25.000, kategori makanan. Dan juga ada ayam bakar harga 35.000, dan juga ada nasi bakar 20.000, dan juga pecel lele 35.000 dengan kategori makanan. Terus ada kategori minumannya, ada es teh, jus jeruk, jus alpukat, jus mangga. Dengan harga-harga tertentu ini udah ada. Juga kita buka public list juga, ada public menu item juga, dan juga public boolean juga untuk menentukan true and false. Ada return false dan false, ini juga dan benar dan salah. Nah, menggunakan juga update menu item, integer ID, string name, double price, string kategori. Ini juga ada cross update item, menu item juga. Dan juga tuh ada cross order, privat list juga, menggunakan ArrayList juga. Untuk struktur listnya ini data makanannya, minumannya. Nah, ini sini ada diskon 10% jika subtotal melebihi dari 100.000. Nah, kita menggunakan codingan public double diskon percent if n atau double subtotal. Nah, ini subtotalnya misalkan besar 10.000, returnnya kembali 0,10%. Nah, jika ini bogo minuman, jika subtotalnya lebih dari 50.000 dan ada minuman lebih besar dan juga lebih dari 2, kita mendapat gratis satu minuman termurah sekali doang. Nah, juga kumpulkan minuman sesuai kuantitinya, kita cari minimal harga minuman di order. Nah, kita menggunakan juga ArrayList juga ini. Nah, ini tambahkan menu item sebanyak quantity untuk menggunakan memilih harga murah. Nah, jika minimum order nih, if minuman order size 2 itu 0, perlu minimal 2 minuman untuk bogo, atau cari harga minimal. Ini itu 0,10, ya, diskonnya 0,10%, diskon 10%, returnnya kembali 20.000. Ini nama startup. Nah, ini juga tampilan menunya. Ketika kita di run, kita keluar print, muncul ada aplikasi restoran, menu pelanggan pesan pertama, kedua pemilik, keluar menu, ketiga keluar, ini pilih scanner. Nah, ini ketika kita udah memesan pasti ada tulisan terima kasih, sampai jumpa. Ini pilihan tidak dikenal. Nah, tadi kita bisa melihat menu pelanggan atau silakan pesan, dan juga masukkan ID menu yang ingin dipesan atau ketik pesan untuk lanjut. Ini ada ID ditemukan, masukkan jumlah, keluar ketika
ketika kita jalan. Ada pesanan. Nah, ini ntar keluar struk pesanan juga. Dan ada harga itemnya, subtotal. Persennya 1%, subtotal setelah diskonnya, pajak 10%, biaya pelayanan, total bayarnya, terima kasih telah memesan. Ntar juga kelihatan udah ketika kita jalan. Nah, juga kita menambahkan juga sama, ada menu pemilik juga, lihat menu, tambah menu, ubah menu, hapus menu, kembali ke menu utama. Nah, itu ada juga ketika jalan. Nah, oke. Sudah selesai, kita coba run dulu. Aku berhasil buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terbuka. Kita baca soalnya dulu. Ini kita coba pesan ya. Untuk mengikuti soal yang di sini, kita memesan dan menu untuk pelanggan menu yang terserah. Oke, kita coba memesan lebih dari 100.000 agar dapat gratis minuman. Kita misalkan menu pelanggan, kita pesan dulu 1. Kita memesan nasi goreng, boleh masukkan jumlah yang dipilih. Kita kan misalkan ada 4 orang, beli 4. Dan juga beli esnya agar tidak syarat, misalkan es jus jeruk, boleh jus jeruk 6. Jumlahnya kita beli 4 kali 15, 60. Oke, kita sudah 4 jus jeruk tambah pesanan. Oke, kita ketik selesai. Sudah masuk. Nasi goreng 4 25.000 kali 4 100.000. Jus jeruk beli 4 15.000 sama dengan 60.000. Jika total ini semuanya sebesar 160.000. Nah, total buku kita mendapatkan 1 menu gratis Rp 15.000. Diskon persennya 10%, kan semua totalnya 160.000, diskon 10%. Ini diskon subtotalnya setelah diskon jadi 130.500. Pajaknya ada 10%, jadi pajaknya 13.050 perak. Biaya pelayanannya ada 20.000 PPN nya. Total bayarnya ini biarkan 3.550. Nah, ini totalnya. Oke. Kita langsung ke soal lagi. Ini diperintahkan kita untuk pada saat mengubah dan menghapus data akan menunjukkan data sebelum dikasih kita jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus. Ya, oke, kita disuruh untuk mengubah atau menghapus dari menu makanan kita, ketik 2 untuk menu pemilik. Nah, kita coba ubah menu aja, ubah menu. Misalkan kita ubah nasi goreng 1. Nasi goreng nama baru kita ganti misalkan jadi apa ya, nasi padang. Coba kita nasi padang, nggak apa-apa, nasi padang. Harga barunya 20.000 diganti menjadi paket 10.000 aja, paket 10.000. Oke, kategori makanan. Konfirmasi ubah ya atau tidaknya seperti yang di soal ya atau tidak, kita pilih ya. Oke, kita lihat menunya.
kita berubah gak? Oh, kita alhamdulillah berhasil. Jadi nasi padang makanan harga totalnya 10.000. Yang tadi ini nasi goreng berubah jadi nasi padang. Ya, kita juga bisa tambah menu, hapus menu. Coba sekali lagi kita menambahkan atau menghapus menu. Kita coba menghapus menu aja. Nomor 4, kita hapus dari jus mangga aja 8. Ya, kalau misalnya hapus satu jus mangga ya, atau 3 kita iya ya. Hapus jus mangga jadi ya, oke, menu dihapus. Lihat menu, oke, apakah dihapus? Nah, jus mangga hilang jadi 7. Kategori menunya ada 7. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk menjawab pertanyaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan belum jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.